Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi Sabtu 3 September 2022. Mari siapkan hati kita, hati yang harus dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur, supaya bisa menerima apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dengan baik. Renungan hari ini berjudul, Tidak Sabar dan Tidak Taat. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, ketika seorang pendeta menyelenggarakan baptisan di gerejanya, suasana saat itu sangat sukacita dan itu sangat terasa. Tetapi ia heran saat menemukan seorang wanita sedang menangis di tangga. Lalu pendeta ini berhenti dan bertanya kepada wanita itu, "Mengapa Anda menangis?" "Ibu saya dibaptis hari ini," jawab wanita tersebut. "Apakah ini menjadi masalah?" tanya pendeta. "Saya menangis," jawab wanita ini membuka cerita, "karena saya nyaris sekali menyerah. Maksud saya sudah berdoa 5 tahun terus-menerus agar ibu saya menerima Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tetapi Allah tidak mendengarkan. Lalu saya berpikir, doa yang saya naikkan 5 tahun ini sebenarnya siapa yang butuh ya? Tetapi setelah itu saya tetap berdoa, 10 tahun terus-menerus berdoa. Dan saya berkata lagi, mengapa saya harus menghabiskan tenaga dan nafas saya? Setelah 15 tahun terus-menerus berdoa, saya berkata, ini benar-benar tidak masuk akal. 15 tahun tidak ada jawaban dari Tuhan. Setelah 19 tahun saya berdoa, akhirnya saya berkata, oh ini saya yang bodoh, tolol saya. Tetapi walaupun demikian saya masih berdoa Pak Pendeta. Saya berdoa terus, meskipun iman saya lemah dan semakin lemah. Saya berdoa terus. Dan hari ini kita melihat ibuku menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan dia dibaptis. Wanita itu berhenti menangis dan ia menatap ke mata pendeta dan berkata, "Pak Pendeta, saya tidak akan pernah lagi meragukan kekuatan doa." Pada tahun kedua sejak Saul naik tahta, orang Filistin sekali lagi menyerang secara besar-besaran. Sudah baca itu dalam 1 Samuel 13 ayat 5. Dalam serangan ini jumlah orang-orang Saul sangat sedikit, tertulis di ayat 2. Melihat situasi yang genting ini, orang-orang Israel bersembunyi dengan sangat ketakutan. Ayat 6. Keadaan ini dipersulit karena ternyata di seluruh bangsa Israel tidak seorang pun yang menjadi tukang pandai besi. Ayat 19, sehingga sebilah pedang atau lembing tidak ada sama sekali pada saat itu. Dalam menghadapi peperangan yang sangat berbahaya ini, Saul berjanji akan menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Tertulis dalam ayat 8. Tetapi setelah lewat 7 hari, Samuel belum juga datang. Saul menjadi begitu panik karena ia melihat musuh yang begitu kuat di depannya dan rakyatnya yang sangat ketakutan, sehingga ia lupa untuk menghargai dan taat kepada perintah Tuhan. Ternyata Saul tidak memiliki iman seperti anaknya Yonatan yang pernah berkata, "Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." 1 Samuel 14 ayat 6.
Sebenarnya Saul hanya perlu menunggu sekitar setengah jam lagi, maka dia tidak akan gagal sama sekali. Tetapi dia tidak sabar menunggu. Akhirnya dia tidak taat kepada peraturan yang melarangnya melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Pemimpin yang tidak tahu batas wewenangnya akan berkembang menjadi pemimpin yang membahayakan dan bukan mendatangkan sejahtera. Ketika Samuel menegurnya, Saul malah menyalahkan situasi. Ayat 11 dan 12. Perkataan Saul sama seperti apa yang dikatakan oleh Harun ketika ia membuat lembu emas. Saat itu Harun menyalahkan situasi. Saudara bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 21 sampai 24. Sesungguhnya Saul yang lebih dulu menyingkirkan Tuhan dan bukan Tuhan yang menyingkirkan dia. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kesabaran menunggu adalah pelajaran seumur hidup bagi kita. Kita harus menunggu waktu Tuhan. Tuhan tidak hadir sebelum waktunya tiba ataupun sesudah waktunya. Jangan seperti Saul yang tidak sabar menunggu. Tetapi Allah masih mengasihi Saul. Ia masih memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat. Tetapi Saul tidak bersikap seperti Daud ketika ia berdosa. Mazmur 51 ayat 10 dan 11 berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Malahan apa yang dilakukan Saul? Ia menyalahkan situasi. Saudara-saudara, pada saat kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan karena ketidaksabaran kita, sehingga kita bertindak dengan kemauan sendiri, melanggar perintah Tuhan, tidak taat. Saat seperti itu, apa yang Tuhan harapkan adalah biarlah kita berpaling kembali kepada Tuhan, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan situasi atau hal-hal yang lain lagi. Lebih baik kita mengakui dosa kita dan kita berpaling kepada Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar dan murah hati. Dia mengampuni orang yang berdosa, yang mengaku segala kesalahannya. Ia setia dan adil, yang menyucikan dari segala kejahatan. Di akhir renungan ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama memeriksa masa lalu kita. Pernahkah kita bertindak tidak sabar lalu bertindak dengan semaunya sendiri di hadapan Tuhan? Pernahkah kita menjadi tidak taat dan melanggar perintah Tuhan karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan? Saudara, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Harapan-harapan yang belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, biarlah itu tidak menjadikan kita kehilangan kesabaran, walaupun saat itu kita dalam kesesakan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan itu, walaupun belum terwujud, disertai dengan ketekunan di dalam doa. Seperti wanita yang diceritakan tadi, 19 tahun lebih dia berdoa, baru ibunya dibaptis, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Demikian mari saudara, kalau kita dalam kesesakan, ayolah kita belajar untuk sabar, tetap teguh dalam pengharapan, tetap bersukacita, dan bertekun dalam doa. Sebab doa yang dinaikkan oleh seorang yang benar dengan sungguh-sungguh hati, itu besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa.
Karena pagi hari ini Engkau berbicara lagi kepada kami, mengajari kami untuk sabar dan taat walaupun di dalam kesesakan. Kami sangat rindu disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami mengeluarkan buah Roh Kudus yang salah satunya adalah kesabaran. Tolong Tuhan, supaya dunia di sekeliling kami melihat bahwa di dalam hidup kami ada kuasa yang bekerja, yang membuat mereka terheran-heran, bukan karena kami, tetapi karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, ampunilah kami, walaupun memang kami pernah tidak sabar. Kami percaya Engkau menantikan kami mengambil langkah untuk bertobat, meninggalkan ketidaksabaran kami yang akan membuahkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tapi kami mau dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kami tetap sabar walaupun dalam kesesakan, tetap bersukacita dalam pengharapan, dan tetap tekun dalam doa, bukan melanggar perintah Tuhan, tetapi taat sampai datang waktu Tuhan, dan kami akan melihat serta menikmati jawaban doa yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perhatikan saudara, jangan sekali-kali menganggap Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan Tuhan. Selamat berakhir pekan. Kita bukan orang-orang yang seperti Saul, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang memiliki pengendalian diri karena Roh Kudus menguasai kita semua. Tuhan Yesus memberkati akhir pekan saudara semua. Amin.